Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pamanah Rasa, kali ini Saung Pamanah Rasa Channel akan menayangkan sebuah video tentang perjalanan ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan Masjid Quba merupakan masjid tertua di dunia Islam. Yuk kita simak bersama-sama penjelasan sejarah singkat tentang Masjid Quba yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz dari Hamdan Tur. Sahabat Pamanah Rasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Selamat mengikuti dan menikmati. Tapi itu hanya lewat saja, tidak turun. Karena kalau kita semuanya turun, tidak terkejar nanti sholat zuhurnya di Nabawi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 tempat ini, 3 turun, 2 tidak turun. Maka kini kita harus saling kerjasama, ya, karena Bapak Ibu ada beberapa momen yang membuat kita lama menunggu. Akhirnya nanti berimbas kepada apa? Kepada sholat zuhurnya di Nabawi. Bisa jadi terlambat, bisa jadi tidak terlambat. Maka itu semua tergantung kesigapan kita dalam setiap agenda yang turun nanti di Quba terutama, ya, karena agak lama itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama yaitu kita akan menuju ke Masjid Quba, ya. Masjid Quba ini agak macet, ya, karena memang pada keluar rata-rata jamaah umroh itu jam 7:30. Nah, jadi kalau biasanya itu kalau pas keluar 7:30 itu insya Allah jalannya masih bisa lah dilewati. Cuma sekarang kita sudah agak terlambat sedikit, ya, agak macet memang Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati, ada beberapa tempatnya sebelum saya masuk ke Masjid Quba. Sebenarnya di kota Madinah ini ada beberapa tempat, bahkan ada seorang mahasiswa yang membuat mempin di Google Maps itu tempat-tempat bersejarah. Ya, itu ada ratusan Bapak Ibu, ada ratusan. Itu beberapa tahun yang lalu, tapi qadarullah setelah itu ada yang menghack, ya, ada yang mengambil akun Google-nya. Akhirnya kita tidak bisa mengakses tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah. Karena kota Madinah Al-Munawwarah ini adalah kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kota Makkah itu identiknya dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Kota Makkah identiknya dengan kota Nabi Ibrahim, karena yang membuat kota Makkah itu adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Bermula dari siapa? Bermula dari Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam yang menemukan sumur Zam-Zam. Maka kota Madinah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah identiknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kota Makkah sebagai tanah haram, dan saya menjadikan kota Madinah ini menjadi tanah haram. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika ada sumur di suatu tempat, maka akan jadi ada sebuah desa di sana. Nah, maka namanya dahulu ada sumur Quba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quba ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terletak di ujung kota Madinah. Ya, di ujung kota Madinah. Madinah itu luas, ya. Tapi yang di sekitar Nabawi, ya, mungkin kita katakan itu pusat kotanya. Ya. Maka kalau kita dengar beberapa riwayat mengatakan kalau Bilal itu azan, terdengar kota Madinah. Maksudnya apa? Di sekitar situ saja. Nggak mungkin sampai Quba, itu tidak mungkin. Dan zaman dahulu juga tidak ada speaker dan tidak ada bangunan yang tinggi. Maka ketika muadzin naik ke atas atapnya, dia berteriak azan, apalagi suaranya keras, maka itu kan terdengar di sekitar kota Madinah.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kuba ini dahulu terletak di ujung kota Madinah. Ya. Ada beberapa masjid Kuba ini yang mempunyai nilai histori dalam agama Islam. Ya. Yaitu salah satu masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya. Orang-orang Madinah menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kalau orang itu sudah tahu, maka dia bisa memperkirakan ini kalau orang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah kira-kira berapa hari sampainya, karena sudah terbiasa. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kota Madinah pada saat itu menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika di pagi hari mereka keluar ke mana? Ke daerah Kuba, melihat datangnya orang yang menunggu datangnya orang yang dari kota Madinah, dari kota Makkah. Ketika siang sudah mulai panas, mereka kembali ke rumah. Begitu terus. Tetapi orang Madinah tidak mengetahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersembunyi di gua mana? Di gua Tur selama 3 hari. Nah, maka mereka tidak mengetahui Nabi sembunyi di gua Tur. Maka mereka pada pagi hari menunggu kedatangan Nabi. Pada siang hari sudah mulai panas, kembali ke rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa justru yang pertama kali melihat datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang melihat datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah justru orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pun juga menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat ada 2 orang lewat dari kota Makkah, berjalan dari kota Makkah ke kota Madinah, mereka memanggil orang-orang muslimin. Mereka memanggil orang-orang muslimin untuk apa? Untuk menemui inilah orang-orang yang kalian tunggu. Bapak Ibu yang dirahmati, mendengar orang-orang Yahudi berteriak tadi, maka kaum muslimin keluar. Yang pertama kali kaum muslimin itu kerumuni bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang pertama kali kaum muslimin temui adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena pada zaman dahulu tidak ada internet, foto tidak ada. Dan mohon maaf, ini bukan kita menurunkan derajat Abu Bakar. Dari sisi perawakannya Abu Bakar berbeda dengan perawakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perawakannya Abu Bakar itu beliau kurus, sedangkan Nabi badannya berisi, ya agak tegap, berwibawa kelihatan. Maka pertama kali yang orang kerumuni itu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, karena mereka tidak tahu di mana yang Nabi ini. Nah, ketika Abu Bakar dikelilingi sama orang-orang Ansar Madinah, Abu Bakar merasa tidak enakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya beliau memayungi Nabi atau memberikan tanda bahwasanya yang Nabi itu di sebelahnya. Nah, akhirnya barulah orang tahu, oh ternyata itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu-tunggu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi sampai di kota di Kuba, ya, beliau tidak banyak berbicara. Beliau langsung mencari sebuah tanah untuk didirikan sebuah masjid yang kita kenal sekarang namanya Masjid Kuba. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fihi. Ya, yaitu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Yang pertama kali dibangun dan masjid ini lebih berhak untuk salat di sana. Ya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Maka di sana di Masjid Kuba ini terdapat seorang laki-laki yang pemuda-pemuda di Kuba ini mereka mencintai taharah, bersuci. Maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan maksudnya bersuci ini mereka menggabungkan 2 cara bersuci. Yang pertama bersuci dengan istijmar, yang kedua bersuci dengan air. Istijmar itu bagaimana Pak Ibu? Pakai daun. Ya, kalau sekarang itu mungkin pakai tisu. Jadi orang-orang Kuba pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal apa? Mereka suka menggabungkan 2 cara bersuci, yaitu mereka bersuci dengan air dan juga mereka bersuci dengan daun-daunan atau batu. Kalau sekarang ini pakai tisu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Dan di Masjid Quba ini ya ada beberapa fadilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ajru umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ya kemudian dia mendatangi Masjid Quba, kemudian dia sholat di sana sholat apa saja, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Nah, Bapak Ibu sudah berwudu belum? Sudah ya? Ya, ditahan wudhunya ya. Karena di sana sekarang ini agak krodit biasanya. Nanti di sana Bapak Ibu kita sholat, ya bebas, mau sholat duha boleh, mau sholat tahiyatul masjid juga boleh. Yang penting kita usahakan sholat di dalam Masjid Quba. Nah, dan biasanya nanti ibu-ibu, ya ibu-ibu tuh biasanya kalau agak terlambat itu agak antri belakang. Nah, karena tempat sholat buat ibu-ibu itu agak sedikit kecil dibandingkan buat laki-laki. Maka kalau sudah penuh itu antri. Kalau tidak mau antri biasanya jamaah-jamaah itu sholat di samping Masjid Quba. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti perlu kita perhatikan ya. Insya Allah ketika turun nanti kita tentukan di mana titik kumpulnya. Maka silakan jamaah-jamaah yang sudah sholat kembali ke titik kumpul. Demikianlah penjelasan singkat tentang Masjid Quba, masjid pertama dan masjid tertua di dunia. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.